Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Baik, masih segar-segar semua ya, masih semangat semua ya. Semangat, Pak. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya meminta untuk Mas Udi untuk memimpin doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing di dalam hati, agar kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillah. Pada pembelajaran kemarin ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu? Kita mempelajari apa? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Baik. Untuk pembelajaran yang kemarin, kita kan sudah mempelajari tentang teks fabel, kan? Seperti itu. Untuk hari ini saya absen terlebih dahulu ya. Silakan untuk yang hadir, silakan bilang hadir, yang silakan untuk membuka. Kita pada siang hari ini akan mempelajari Sudah, Pak. Kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Di sini teks laporan hasil observasi terdapat 4 poin. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua ciri-ciri, struktur, dan langkah-langkah menyusun. Yang pertama adalah dari segi pengertian. Laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi. Investigasi secara sistematis. Teks ini menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Untuk sifatnya, sifat teks laporan hasil observasi ini bersifat fakta yang tentang benda, tumbuhan, hewan, atau konsep-konsep tentang ekosistem. Dan fakta-fakta ini mencakup semua hal-hal yang dapat diberikan secara umum. Untuk Pak, suaranya tidak jelas, Pak. Oh ya. Apa sudah jelas? Sudah, tadi tidak jelas, Pak. Oh ya, maaf. Tadi agak noise. Yang poin kedua di sini ada segi ciri-ciri. Yang pertama adalah berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep. Maksudnya di sini tentang laporan hasil observasi ini berisi tentang ilmu, entah itu ilmu mempelajari tentang ekosistem, biologis maupun fisiologis. Yang kedua adalah membahas objek yang bersifat umum termasuk kategori atau kelompok tersebut. Nah, objek yang bersifat umum ini dapat dikelompokkan seperti kita meneliti sebuah rumah atau ekosistem seperti ikan dan tumbuhan-tumbuhan yang itu sifatnya bersifat makhluk hidup. Yang ketiga adalah bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Sebentar, ini ada yang mau masuk berlana 3D. Yang keempat, membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian dengan objektif. Yang terakhir, merinci objek atau dari sudut ilmu definisi, klasifikasi, campuran ciri objek. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi informasi umum seperti nama, kelas, waktu observasi, tempat observasi, dan tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. Jadi ketika pernyataan umum ini berada di atas sendiri dan ini hanyalah pengenalan tentang ini latarnya di mana, ini objeknya apa, seperti itu. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian atau inti dari hasil observasi yang dilakukan, dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek, misalnya kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi ringkasan umum dari hal-hal yang dilaporkan di atas, bisa mencakup dari deskripsi bagian ini. Yang terakhir, ini langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi.
Yang pertama, menentukan topik. Tentu kita untuk menyusun sebuah hasil observasi, kita harus menentukan topik masalah, permasalahannya apa. Yang kedua adalah merencanakan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Yang keempat, meneliti ulang. Kenapa kok diteliti ulang? Agar meminimalisir penggunaan bahasa yang mungkin kurang baik, seperti itu. Yang kelima, membuat kerangka hasil pengamatan. Yang keenam, menyusun laporan hasil observasi atau mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan. Yang terakhir, membenahi atau menyunting teks laporan hasil observasi. Hal ini karena apa? Tujuannya untuk apa? Mengoreksi hal-hal dan minimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di dalam kebijakan, baik bagi kita ini berkaitan dengan isi, struktur maupun penggunaan kaidah dan kaidah dalam penggunaan bahasa. Baik, apa sudah dimengerti? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Rudi. Saya masih bingung, Pak, terkait dengan perbedaan antara teks hasil laporan teks hasil laporan LHO dengan teks observasi, Pak. Kan sama-sama observasi. Baik, pertanyaan yang bagus dari Mas Rudi ya. Di sini perbedaannya terdapat pada ciri-cirinya. Kalau teks laporan hasil observasi ini fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi dan penelitian secara sistematis. Nah, kalau laporan, maksud saya laporan observasi, teks observasi itu hanya teksnya saja, dan itu yang melakukan observasi itu bisa saja orang lain, bukan dari kita sendiri. Dan sifat-sifatnya ini dari teks laporan hasil observasi ini faktanya dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi seperti itu, Mas Rudi. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik. Selanjutnya kita akan menuju ke penugasan ya. Bentar, saya share screen dulu. Sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Di sini ada tugasnya. Di sini ada 2 teks. Yang pertama adalah teks hutan bakau. Silakan untuk dibaca. Yang kedua adalah teks museum. Di sini mempunyai ciri-ciri yang menjadi pembeda di antaranya. Yang pertama adalah 1. Ini tugasnya ya. Yang pertama adalah tujuan teks LHO, hutan bakau dan museum. Cari tujuan dari masing-masing yang terdapat dalam hutan bakau dan museum. Yang kedua, ada isi yang dibicarakan pada teks laporan hasil observasi pada hutan bakau dan museum. Yang ketiga, unsur-unsur teks yang dibicarakan. Ciri-ciri yang keempat, ciri-ciri teks yang dibicarakan. Yang ketiga tadi unsur-unsur, yang keempat ciri-ciri teks. Setelah itu, kalian setelah menentukan strukturnya di atas, kalian nanti akan mempresentasikan hasilnya secara individu. Ini sudah ada lampiran-lampirannya. Nanti kalian saya share di grup WA untuk melakukan pengamatan terkait hutan bakau dan museum. Baik, seperti itu. Apakah ada yang masih bingung terkait LKPD-nya? Sudah jelas? Sudah ya? Baik, nanti kita bertemu kembali setelah 30 menit mengerjakan. Setelah ini saya tutup dulu. Silakan kerjakan dalam waktu 30 menit. Dan cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu setelah 30 menit. Ini saya ambil dari salah satu pengerjaan dari teman kalian. Silakan, ini punya Mas Rudi. Silakan Mas Rudi untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas saya. Yang pertama adalah tujuan. Yang pertama ini ada tujuan hutan bakau. Nah, ini mendeskripsikan manfaat hutan bakau bagi manusia dan bagi biologis yang lain seperti kandungan CO2 yang tinggi, terus HO2 juga seperti itu. Nah, untuk tujuan dari museum sendiri, yang pertama adalah mendeskripsikan sejarah-sejarah dan asal-usul museum yang terdapat di Indonesia, mulai dari museum nasional, provinsi, dan lokal. Nah, maksudnya itu biasanya kan ada momen-momen penting dalam sejarah kita. Misalkan salah satu contohnya, misalkan sejarah bangsa Indonesia. Maka tujuan museum ini adalah untuk mendokumentasikannya seperti itu. Nah, untuk isi sendiri, yang pertama adalah hutan bakau. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan
abrasi pantai di samping itu. Hutan bakau dapat menahan intrusi pelepasan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau kita kenal dengan CO2 di udara dan menambah bahan-bahan pencemar racun di perairan pantai. Jadi hutan bakau itu sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu adalah isi dari museum. Terdapat 3 jenis museum. Museum nasional adalah museum yang koleksi terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai sosial. Yang kedua yaitu adalah museum provinsi. Biasanya ini tingkatannya pada provinsi. Adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia atau lingkungan dari wilayah provinsi. Yang ketiga, mohon maaf Pak, suaranya ini masih. Nah, yang ketiga yaitu adalah museum lokal. Museum lokal ini biasanya koleksinya itu terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kota madya. Seperti itu Pak, mungkin pekerjaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Mas Budi untuk hasil presentasinya cukup baik dan ini pengerjaannya juga baik dan menuju pada sasarannya, antaranya pada selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Silakan, saya menunjuk Mas Rohman Wijayanto untuk menyimpulkan. Oh iya, bentar Pak ya. Baik, akan saya bacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Itu laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dan sifatnya harus merupakan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara alamiah. Baik, betul sekali. Jadi simpulnya adalah di sini adalah teks laporan hasil observasi merupakan teks yang fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis yang sifatnya harus merupakan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara alamiah. Baik, kita sudah melakukan pembelajaran selama 40 menit. Saatnya kita untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Tetap baik, jangan lupa untuk pesan Bapak 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya, karena saat ini masih dalam kondisi pandemi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk Mas Budi untuk memberi doa akhir. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, mungkin kita bisa tutup dengan pembacaan doa penutup majelis. Semua teman-teman bisa menghidupkan. Baik, bisa kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak. Baik, Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.